Bismillahirrahmanirrahim. Oh ini kembali. Fahadi aidan minal fawaid niku. Fahadi hadhil faidah udai gila faidah aidan halimane iku minal fawaidi saking pira-pira faidah allati yaqsiduha kang nejo ing faidah sabas salihuna pira-pira wong kang saleh. Illa anna angistune mungkun hadhil faidah iku tahussu tertentu apa hadil faidah ba'dul ashkhasi ing sebagian awak-awakan alladzina rubani wong akeh la kafila kang ana wong kang nanggung kumawujud lahum maring ba'dul ashkhas wala mudabbira lan ora ana kang ngatur iku mawujud. Jadi faedah yang keberapa ini? Keempat, daripada pernikahan itu untuk mengosongkan diri ya, untuk membantu mengatur rumah ya. Istri bisa berfungsi untuk menyelesaikan urusan yang ada di dalam rumah. Tapi ini bagi orang yang tidak punya pembantu. Orang yang punya pembantu mungkin bisa aja dibereskan oleh pembantu. Wa yadkhulu wala tad'u ila imra'ataini wala tatulan orang narik apa faidah ilam ra'ataini maring bojo loro utawa balik jamu balik utawi jamak iku ora maksudnya faidah untuk mengatur rumah ini tidak harus dua istri atau lebih ya. Balik jamu balik utawi mengkono ngumpulaken al-imra'ataini iku murubbama yaghasu terkadang ngeruhaken atau membuat apa niku yang memperkeruh al-ma'isyah ing penguripan. Dua istri bisa jadi juga bisa mempengaruhi keadaan kalau bertengkar terus. Wa yatoribu lan dadi poyang paing bihi kelan mengkono al-jam'u apa umurul manzili piro-piro perkarane omah ya. Dan orang punya satu istri bisa jadi rumah tangganya cukup. Pakai dua malah berantem. Untuk orang yang tidak bakat poligami. Poligami ini bakat-bakatan. Kalau uang kan jenis bakatnya poligami yo. Bojone akeh yo santai. Nek sing situ ae dicurigai ya. Gak bakat berarti. Jadi tidak semuanya harus poligami kan. Wa yadkhulan rabbu fi hadhil umur in dalam ikilah perkara fi hadhil faidah dalam ikilah faidah apa qasdul istiksari tujuan ngakihaken bi asyiratiha kelan keluargane mengkono zaujah niku wa malan perkara yaksulu kang mlebu apa mah minal quwwati saking kekuatan bisa babi tadakhulil asyairi sebab melebuni pira-pira keluarga. Wa inna dzalika sedene mungkono ma istiksar niku iku mimma sing perkara yuhtaju kang den butuhaken apa ilihma widaf isyururi ing dalam nolak pira-pira Allah niku bahaya. Wa ta'ala bisa lah mati lanjut berselamat. Termasuk di dalam faidah menikah ya, dimana untuk menyelesaikan urusan rumah tangga. Di situ juga ada faidah untuk memperbanyak jaringan keluarga. Orang ini semakin banyak keluarga, semakin banyak yang menolong kalau ada apa-apa gitu. Walidzalika kunu faidah kila ditawakan opo dzalla man la nasiralah. Dzalla ino sapa man wong la nasira kang ora ana wong kang nulungi ku maujud lahu kaduwene man. Orang yang tidak punya penolong itu hina ya. Nah rumah tangga ini bisa jadi menjadi faktor yang membuat dia banyak penolongnya. Wawan wajada ma yadfa'u anhu syurur salima haluhu. Waman desapane wong iku wajada nemu sapa man ing wong yadfa'u kang nolak sapa man
anhu sanging mengkono-mengkono man asyurura ing pira-pira Allah salima mongko dadi selamat apa halu tingkah iman wa fariga lan kosong apa qalbuhu atiniman lil ibadati maring ibadah. Orang yang berumah tangga, nah salah satu faedahnya itu memperbanyak pelindung ya. Karena masing-masing keluarga ini akan menjadi saling penolong, sehingga dia bisa lebih selamat. Dia konsentrasi ibadah lebih bisa. Fa inna dhulla sudri ino iku masyusun iku musyawwisun kang rido bil qalbi maring ati wal izzu utai kemuliaan bil kasrati kan akeh keluarga iku daifiun kang nolak bidzulli sebab perkara ino. Al faidatu tsalihah misah. Faidah yang nomor 5. Mujahadatun nafsi wa riyadhatuha bil riayah. Di faidah yang kelima dari menikah. Al faidatu faidah al khamisatu kan nomor 5. Iku mujahadatun nafsi, merangi nafsu, mengendalikan nafsu. Apa? Nafsu. Wa riyadhatuha lan riyadhah ya, ngelatih nafsu biri ayati kelan ngrekso wal wilayati lan nguasani wal qiyami lan jumlengi bi hukukil ahli kalawan bira-bira haki keluarga wasabri lan sabar ala ahlaqihinna ing atase akhlaqi nisa wa ihtimalil adha lan nanggung piloro derita minhunna sanging nisa wa sa'yulan lumaku fi islahihinna ing dalam bagusi mengkono-mengkono nisa wa irsyadihinna lan nuduhaken ing mengkono nisa ila tariqid dini maring dalan agama wal ijtihadi lan ijtihad berjuang fi kasbil halali ing dalam nyubrih bondo halal li ahlihinna maring keluargane mengkono nisa wal qiyam lan jumenengi bitarbiyati kelan didik wong man li auladi maring pira-pira anake man. Jadi faedah pernikahan ya yang kelima. Kemarin sudah menunjukkan faedah pernikahan ya. Yang pertama untuk apa? Mendapatkan anak. Yang kedua untuk melawan hawa nafsu ya, mengalahkan setan. Ya, yang ketiga untuk apa? Yang ketiga kemarin untuk menghibur diri ya, supaya orang ini membuat lebih rileks kehidupannya, supaya ada teman bicara ya. Yang keempat faedahnya untuk menghindari kesubukan di rumah ya. Sebab dengan ada punya istri, rumahnya ada yang ngatur, ada yang bersihin ya. Yang kelima itu mujahadatun nafsi. Faedah dari pernikahan yang kelima untuk mujahadah ya. Mujahadah itu berjuang mengalahkan hawa nafsu ya. Jadi menikah ini ada proses melatih diri ya untuk menjadi pemimpin ya. Yang namanya suami ini kan harus jadi pemimpin ya. Ini kan melalui proses ya. Menjadi pemimpin, bisa menguasai rumah tangga, mencukupi keluarga ya. Termasuk di situ menanggung derita. Jangan hanya dibayangkan enak-enak itu deh. Menikah ini ya ada enaknya, tapi beratnya juga ekonominya bagaimana ya. Termasuk berjuang untuk mendidik mereka ya. Punya istri ini kan punya tanggungan. Orang berkeluarga harus menjadi pemimpin ya. Dia harus bisa mendidik istrinya, mengarahkan istrinya ya. Kalau nggak ngerti agama harus mengajari, termasuk anak-anaknya juga. Nah ini perjuangan yang merupakan ibadah. Fakullu hadhi a'malun azimatul fadli. Fakullu hadhi teskabeh mengkono ikilah niku wa mujahadatun nafsilah. Iku a'malun bira-bira amal azimatun kang agung. Azimatul fadli kang agung keutamaannya. Semua ini besar sekali faedahnya ya. Melatih diri menjadi
suami yang bertanggung jawab. Ini perlu proses ya. Menikah ini jangan dipikir hanya soal bulan madu ya. Bulan madu ya cuma berapa lama ya. Setelah itu kan berjuang ekonominya, bagaimana punya anak, bagaimana didik anak, mencukupinya. Banyak problem yang harus dilakukan ya supaya dia sukses berumah tangga. Wal ahlu wal waladu ra'iyatun. Wal ahlu te keluarga wal waladu lan anak iku ra'iyatun reksan. Reksan ini maksudnya tanggung jawab ya. Semua orang ini kan jadi pemimpin ya. Termasuk rumah tangga, bapak ini pemimpin ya. Jadi punya rakyat ya. Rakyat itu ya anak-anak itu. Wa fadlu ri'ayah azimun. Wa fadlu ri'ayah utaika utamaan nih ri'ayah Joko ngerekso iku azimun kang agung. Kamu kalau sukses menjadi pemimpin itu besar sekali pahalanya. Innama yahtarizu minha, innama yahtarizu angin pasti ngerekso ngetoi minha sange mengkono riayah. Sopaman wong yahtarizu kang ngetoi sopaman khifatan korna wedi minal kusuri sangking niku papeko sembrono anil qiyami saking jumeni bihaqqihina kelawan haki bihaqqiha kelawan haki riayah. Sebetulnya kalau orang itu mau bertanggung jawab menikah itu pahalanya besar. Tetapi ada orang yang memilih tidak menikah. Ada orang yang milih jomblo ya. Ulama juga ada yang jomblo sampai mati jomblo ya. Kenapa itu? Mungkin dia merasa dirinya nggak mampu soal menjadi pemimpin tadi itu. Wa ila lamun mengkono ora niku khifatan niku faqad qala teman dahulu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuh ini yaumun utai sedino min walin saking pemimpin adilin kang adil. Sehari saja dari pemimpin yang adil ya. Iku afdalu luwih utama min ibadati sab'ina saking ibadah ing dalam 70 apa nih sanatan tahun nih ya. Sehari bertindak sebagai pemimpin yang adil dimanapun ya level apapun itu sama atau lebih baik dari ibadah 70 tahun. Kenapa? Karena pemimpin kalau baik dia kan efeknya lebih tinggi. Apalagi pemimpin seperti presiden. Seorang presiden yang baik dia akan membahagiakan jutaan rakyatnya. Maka dia pahalanya besar. Kepala desa atau kepala RT, ya minimal kepala rumah tangga. Semua pemimpin yang adil itu membawa kebaikan untuk banyak orang ya. Makanya sebetulnya jadi pemimpin itu bagus ya, selama tujuannya untuk kebaikan. Repotnya hari ini ya, di negara kita ya, dan di semua dunia pemimpin ini kan jadi alat untuk korupsi. Kepemimpinan ini sumber dari apa? Ya perbuatan yang merugikan orang lain. Di situ jeleknya. Seandainya kepemimpinan itu murni untuk berbuat baik, itu alangkah indahnya ya. DPR, eksekutif, legislatif, semua itu punya fungsi untuk menolong orang lain dalam kekuatan yang dia miliki. Semua qala ridau subhanahu nabi ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ala ilang-ilang kulukum des kabeh di sira kabeh iku ra'in wong kang dadi pemimpin. Wa kulukum utais kabeh di sira kabeh iku mas'ulun kang den takoni an ra'iyatihi saking wong kang den pimpin kulukum. Semua dari kamu ini pemimpin dalam level yang kamu punya ya. Kamu adalah pemimpin dan kamu akan dimintai tanggung jawab dari apa yang kamu pimpin. Walaisa orang no sopaman wong istaghala kang ketungkul sopaman
bi islahi nafsihi lan bagusi awak iman wa ghairihi lan iman iku kaman kaya wong istaghala kang ketunggul sapa man bi islahi nafsihi lan bagusi awak dhewe iman faqad halibuloko. Orang yang berbuat baik untuk diri dan masyarakat ya, nisbatnya sebagai pemimpin sebuah komunitas, itu pasti beda dengan orang yang berbuat untuk dirinya sendiri. Makanya ada istilah orang itu soleh, baik. Ada yang musleh. Musleh ini artinya baiknya untuk semua orang. Tapi kalau soleh, diri sendiri, baik untuk dirinya sendiri. Nah musleh ini memperbaiki orang lain, pahalanya beda. Yang bermanfaat untuk orang lain ini lebih besar lagi faedahnya. Wala man sabara 'alal adza kaman rafaha nafsahu wa araha. Wala man sabara lan ora ono ora padha sapa man wong sabar kang sabar sapa man 'alal adza ing atase piloro derita menjadi pemimpin iku kaman wong rafaha kang henakno sapa man nafsahu ing awak dhewe man wa araha lan yo ngasuhaken sapa man ha ing nafsahu ya. Orang yang berbuat baik untuk orang lain itu pasti nilainya beda dengan yang berbuat untuk dirinya sendiri. Begitu juga orang yang mau menanggung derita ya, menanggung derita dari cacian makian orang lain ya, itu pasti lebih utama daripada orang yang enak-enak untuk dirinya sendiri. Fa muqasatul ahli mongko utawi netepi napa niku ngadepi keluarga wal waladilan anak ya. Orang yang bertahan menanggung menghadapi tantangan keluarga dan anak iku biman zilatil jihadi ing dalam panggonane jihad, sebagaimana dia orang itu berjihad fisabilillah ing dalam meluhurkan agama Allah. Jadi berjuang untuk ekonomi ya. Seorang bapak nyambut gawe, becak, nyupir, macul. Orang tua bekerja untuk mencukupi anak istri. Ini jihad fisabilillah. Berjuang fisabilillah. Menjadikan kamu mondok iso ngaji. Ini bapakmu sudah berjuang ya. Makanya jangan disia-siakan perjuangan orang tuamu itu. Orang tuamu profesi apapun ya, dengan segala kesibukannya, dia ingin kamu jadi anak baik. Dia ingin kamu di pondok ngaji, tertib, jadi orang soleh. Itu adalah jihad fisabilillah ya. Orang tuamu sudah berjuang habis-habisan ya. Itu dapat pahala dia kata. Walidzalika karena mengkono jihad fisabilillah qala dausa wa Bashar ki Bashar al-Hafi fuddilah dan unggulakan alayya ingatasi ingsun sapa Ahmadu Imam Ahmad, dan unggulakan Imam Ahmad bin Hanbal bisa lasin kelan perkara telu karena 3 faktor. Idhau de salah june salasa anau sudah Imam Ahmad bin Hanbal iku yatlubu nyubre berjuang sapa Imam Ahmad nyubre al halala ing bondo halal li nafsihi karena awak dhewe Imam Ahmad wali ghairihi lan liyani Imam Ahmad. Imam Ahmad ini menikah, dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan anak istrinya. Sementara Imam Bashar al-Hafi, seorang tokoh sufi, dia tidak menikah ya. Maka dia kalah satu tingkat dengan Imam Ahmad. Sebab Imam Ahmad bekerja untuk orang lain. Pokoknya sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi bersabda, "Ma anfaqur rajul ala ahlin fa huwa sadaqatan." Mau te perkara anfaqo kang nafaqahaken sapa rajul lanang ala ahlin ing atase keluarga ya. Apa yang diberikan seorang suami ya, suami kepada keluarganya ya, nafkah atau kecukupan ekonomi, rezeki ya, sanggup mondok ya. Kamu bisa mondok ini kan karena dibiayai orang tuamu. Itu adalah sodakoh ya. Itu pahalanya sama dengan sodakoh ya. Jadi sodakoh pada anak istri ini juga dapat pahala ya. Sodakoh ini bukan hanya pada orang lain,
mencukupi anak istri ini bagian dari sedekah ya. Wa inna rajula sudah wong lanang iku layu jaru yaktiden napa niku ganjar sapa rajul fil luqmati ing dalam 10 yarfa'u kang ngangkat sapa rajul ha ing luqmah ila fi imraatihi maring mulut atau cangkeme lesane bojone rajul. Memberi makan istri itu juga dapat pahala. Ya, walaupun itu kewajiban juga, tapi dia dapat pahala deh. Bapakmu mendewasakan kamu mondok sampai hari ini kamu di sini, itu bapakmu sudah dapat pahala. Makanya kamu harus berbakti pada orang tua, karena orang tuamu itu sudah berjuang ya. Dia sudah berusaha membuat kamu seperti ini, bisa mondok, bisa ngaji, bisa sekolah. Itu perjuangannya. Jangan disia-siakan ya. Orang beri makan anak istri itu dia jihad fisabilillah, dapat pahala. Wa qala ba'dhum li ba'dil ulama. Wa qala dawu sebagian ulama li ba'dil ulama, mana sebagian ulama kang liya. Kullu amalin min kulli amalin. Saking saben-saben amal atoni paring ni ing ingsun sapa Allah, Gusti Allah. Nasiban ing bagian. Hatta zakara singgo nutur sapa mengkono ba'dhum al-hajjan haji wal jihad dan jihad wa ghairahuma lan dia mengkono haji wal jihad. Ada ulama yang merasa dirinya sudah puas, sudah melakukan berbagai macam ibadah sampai haji, sampai jihad. Wa ghairahuma lan dia haji wal jihad. Faqala dawu ba'dul ulama lahu maring ba'dhum. Aina anta? Aina ikundi antal tisiro min amalil abdani sing amali awak ya. Kamu sudah puasa, haji, jihad, tapi belum sempurna. Kamu belum melakukan amal untuk dirimu, untuk menyelamatkan orang. Faqala dawu subhatu wa ma huwa wa ma iku bahwa utai mengkono amal. Qala dawu subhatul ulama kasbul halal, yaiku nyambut gawe barang halal, mencari harta halal. Wa nafaqatu lan nafkai alal iyali ing atase keluarga. Jadi jihad itu bagus, tapi ada juga pahala yang besar selain jihad. Memberi makan anak itu loh, nyambut gawe supaya kamu bisa mencukupi anak istri, itu juga bagian dari jihad ya, beribadah ya. Makanya orang Islam ini harus aktif ya. Kamu harus sudah punya pikiran bagaimana kamu bisa hidup mandiri. Sementara ini kamu kan sudah ngerepotkan bapakmu, mondok, sekolah sekian lama. Kamu harus sekarang sudah mulai berpikir bagaimana kamu meneruskan perjuangan ini. Kan tidak mungkin kamu ikut bapakmu terus. Kamu pasti suatu saat menikah. Setelah menikah kamu harus bisa mencukupi keluarga. Makanya saya ingin anak-anak santri ini yang sudah tamat seperti kamu ini harus sudah mulai mikir ekonomi ya. Mikir apa? Nah, minimal mikir itu boros-boros ya. Kamu jangan ngerokok, jangan ke warung, jangan itu. Karena uang yang kamu punya itu lebih baik kamu tabung ya. Persiapan ya. Sehari kalau kamu ngerokok 1 pak, berapa harganya? 20.000 lah ya minimal ya. 1 bulan 600.000. Eman ya. Duit jangan dibuang-buang. Kamu harus sudah mulai berpikir setelah ini kamu akan berumah tangga, punya istri, punya anak. Ojo senang-senang terus ya. Handphone ya yang dipikir. Bahkan kalau bisa handphonemu ini harus bisa bekerja ya. Saya sedang berpikir gimana kamu punya handphone jualan online umpamanya. Jangan gunakan untuk senang-senang main game apalagi. Itu pemborosan ya. Kamu yang sudah gak sekolah, yang sudah tamat, ini harus sudah berpikir masa depan. Saya harus belajar apa? Ya termasuk belajar bekerja itu deh. Belajar nyambut gawe, belajar dagang, belajar apa, keterampilan hidup ya. Kamu sudah tidak layak untuk terus gandol orang tuamu terus ya. Bapakmu lama-lama ya tua ya. So bapakmu timacul terus ya. Hentikan ya kebiasaan ngobrol, ngopi, kalau foya-foya, minum
kopi itu sudah hentikan. Karena apa? Kamu ini akan sudah jadi bapak setelah ini. Tidak lama lagi mungkin kamu akan menikah. Nah, kamu ini harus sudah mempunyai persiapan ya, mental. Ya walaupun tidak sekarang. Sekarang kamu tamat SMK yang umur berapa? 18, 19. Ya mungkin umur 25 kan sudah. Atau belum 25 itu Pak Guru itu Pak Fauzi itu 22 mungkin sudah menikah. Kalau sudah menikah kamu kan sudah ada konsekuensinya ya. Harus bisa nyukupi anak istri. Nah kalau kamu boros, gak punya celengan, bojomu kata kok apa no. Makan cinta-cintaan, makanan ya. Ya kamu harus mulai berpikir ya. Makanya salah satu hal yang harus kamu lakukan itu jangan boros ya. Kalau seandainya kamu masih dikirim, harus sudah mungkin mikir ya, dicelengi, ditabung ya. Terus mikirlah apa usaha apa kecil-kecilan ya. Hari ini tuh orang jualan online itu sudah, saya punya teman 1 bulan itu dapat keuntungan 30 juta hanya jadi dropship itu. Dropshipper itu nggak modal cuma jual gambar itu bahasa biyen makelaran. Nah, sekarang istilahnya dropshipper. Tapi dia memang ya menggunakan handphonenya maksimal. Jadi teman saya itu punya handphone 8. Satu handphone diisi 3 WA. Satu WA ikut 1000, ikut 300 grup. Satu handphone ikut 1000 grup. Handphone 8 ikut 8000 grup. Waduh ya apa caranya? Kok bisa ya? Pakai robot. Wah ini canggih sudah. Jadi dia itu gak kerja ya, kerja robotnya yang kerja ya. Tapi ini kreatif padahal anak pondok ini. Ya itu belajar dari mana saya tanya. Belajar dari YouTube. Jadi dia di YouTube cari cara ini, cara itu, cara itu. Di YouTube sudah ada. Makanya kan daripada golek YouTube nyetel Inul, nyetel apa Duo Serigala apa ini. Lebih baik YouTube itu kamu gunakan untuk cara apa? Cara jualan ini, cara jual online, cara jadi dropshipper, cara jadi apa. Kamu sudah mulai berpikir yang positif gitu loh. Ojo kan mikir handphone cuma mikir joget, guyon, TikTok, nah itu. Hidupmu kamu habiskan untuk hal-hal yang mubazir itu. Jadi harusnya kamu sudah mulai berpikir itu. Jadi saya punya teman, ini anaknya kiai, jadi penjual online, ya buka counter ya jualan online macam-macam. Itu 1 bulan bersih ya, saya tanya dapat berapa kamu? 30 juta bersih 1 bulan. Oh besar. Gaji 30 juta ya gaji bupati ya. Bersih dia dapat segitu dengan jualan online. Macam-macam jualan online. Saya tanya itu modalnya berapa? Ya gak modal. Lalu kemana? Itu kan cuma dropship ya. 99% dropship. Jadi hanya apa? Hanya makelaran. Jadi handphonenya itu digunakan untuk begitu. Nah kan lumayan. Kalau saya gimana handphone kok kayak makelaran apa tutul sandal tak sepatu. Daripada kon kayak jaim-jaim kayak gaya-gaya lebay. Ini apa oleh apa nih? Gaya-gaya foto. Nggak ada nilainya ya. Jadi kamu harus mulai berpikir. Contoh ya handphone itu loh. Orang punya handphone ini kan banyak yang habis untuk paketan hanya untuk TikTokan ya. Hanya untuk lihat film atau lihat apa? Lihat apalagi yang porno-porno ini rusak ya. Gak ada tambah kuru ya. Kamu harus sudah mulai berpikir bagaimana kamu produktif ya. Supaya kamu nanti bisa menghidupi anak istri ya, dari sedikit rek. Dikumpul no kan didik ya. Lama-lama kan kumpul kan. Faqala lahu beliau. Waqala Ibnul Mubarak, andau sebagai Abdullah Ibnul Mubarak. Wa dari Ibnul Mubarak kuma ikhwani serta ni piro-piro konconi Abdullah Ibnul Mubarak. Fil ghuzwi in dalam perangan. Ta'lamuna ono tawuru sira kabeh. Amalan ing amal. Afdhala kang luwih utama. Mimma saking perkara nahnu te kita fi dalam dia sedang berjuang ikut perang ya, zaman dahulu kan perang ini terjadi setiap tahun. Abdullah bin Mubarak cerita, tahukah kamu ada kerja yang lebih baik dari ini? Padahal kita ini sudah susah payah perang ya. Ada amal yang lebih baik dari apa yang kita lakukan perang ini. Faqalu ngucap sapa ikhwan mana lamu dzalik. Mana lamu orang baru kita dzalika yang menggunakan amal.
Kita tidak tahu apa ada amal yang lebih baik dari jihad itu. Qala dawu Abdullah Ibnu Mubarak ana alam. Ana ingsun iku alamu waro. Saya tahu ada amal yang pahalanya tidak kalah hebat dari perang ini. Qalu dawu sapa ikhwan. Fama huwa. Fama iku apa huwa utai mengkono amal. Qala dawu sapa Abdullah Ibnu Mubarak. Rajulun yaiku wong lanang. Muta'affifun kang amrih kareksa. Seorang yang berusaha menjaga diri ya. Hidup terhormat ya. Nggak nyolong, nggak ngemis ya. Du'a ilatin kang duweni keluarga. Koma kang jumeneng sapa rajul minalaili sange wengi. Fanadzara ningali sapa rajul ila sibyani maring biro-biro bocah rajul. Niyaman hale biro-biro kang turu. Antar biro-biro kang kebuka. Fasatarahum mongko nutupi sapa rajul hum ing mengkono sibyan. Wa ghattahum lan tegese nutupi sapa rajul hum ing sibyan bisa ubihi kan pakaiane rajul. Fa amalu te amali rajul iku afdhalul utama mimma sang yang perkara nahnu kang utai kita iku fihi ing dalam mah. Abdullah bin Mubarak ya seorang wali, seorang sufi yang terkenal mengatakan ada pekerjaan yang kelihatannya remeh tapi itu pahalanya besar. Apa itu? Yaitu seorang bapak yang melihat anaknya tidur tidak pakai selimut ya, tidur kedinginan. Zaman dulu orang kan tidur di kemah-kemah. Seorang tua yang melihat anaknya tidur kedinginan, kemudian dia menutupi anak-anak itu dengan bajunya, ngalah bajunya, sarungnya, dibuat kemul anak-anaknya. Loh, berbuat untuk melindungi anaknya supaya tidak kedinginan, itu pahalanya lebih besar dari jihad fi sabilillah. Nah, jadi jihad ini jangan hanya diartikan perang. Bukan. Jihad ini harus dipunyai persepsi yang lain. Seperti ini Abdullah bin Mubarak mengatakan menyelimuti anak tidur supaya tidak kedinginan. Itu bagian dari jihad fi sabilillah. Artinya kamu bertanggung jawab pada keluargamu ya. Beri makan, minum, beri tempat berteduh, bantal selimut. Itu bagian dari jihad fi sabilillah. Ini penting ya. Ini kesadaran ini harus tumbuh ya. Kamu laki-laki semua ini, kan semua ini mesti pengen nikah lah. Kamu harus ojo mikir no bulan madu ini pikir no konsekuensi punya istri. Bisa ngekei mangan, ojo turut tok mangan melok mertua ya ditundung kan. Enak men ya. Kamu harus sudah mulai berkreatif. Makanya saya kepingin jangan nganggur kamu itu. Kebiasaan buruk ya, tidur pagi, begadang itu harus sudah kamu sadari, harus kamu buang. Itu akan membuat hidupmu ketagihan seperti itu. Akhirnya kamu ya terus nanti seperti itu ya. Kamu harus sudah merubah, melatih. Gimana caranya? Pagi bangun, malam tahajud ya, zikir, wirid. Ini hidup positif. Kamu harus mulai bersandar kepada kekuatan Allah ya. Ini harus mulai dibangkitkan ya. Maksud saya mikir mbok-mbok nah ini tidik-tidik mbok mangan mbok iki mbok. Musuhnya mbokmu dengkleh. Kamu harus dah ya mulai berpikir hidup lebih mandiri. Minimal kamu mikir ya apa? Saya mulai tidak ngerepoti orang tua. Nah, pikir oh. Nah, kamu harus sudah mulai hemat. Ayo belajar. Saya itu ingin melatih anak-anak yang sudah tidak sekolah itu belajarlah ya. Itu kita ada apa ke pasar, apa ke toko. Nanti kita bikin usaha lagi. Bikin apa kuliner, bikin ini, bikin. Sebetulnya banyak hal yang bisa dilakukan. Apalagi dengan pandemi ini. Sebetulnya pandemi ini satu sisi ya musibah, tapi satu sisi ini rezeki untuk orang-orang yang jual online. Karena kan omsetnya tinggi sekarang. Orang malas ke pasar, orang malas ke mall. Mall-mall ini bangkrut saya kira. Lihat mall, teman saya pergi mall sepi. Hampir rata-rata merumahkan karyawannya. Tidak ada pengunjung di mall, sepi sudah. Yang ramai jualan online. Makanya sekarang kalau yang pintar hari ini bisa aja jualan daging online, jualan bayam online, tempe online, tahu online. Hari ini sudah serba online sangat ini. Ini sudah peluang ya. Coba kamu bikin.
Saya itu kepingin ini banyak hal yang bisa dilakukan ya. Jadi musibah ini satu sisi merugikan orang, satu sisi ada yang diuntungkan. Termasuk pedagang online itu. Makanya kamu harus berpikir ya. Berpikirlah kamu mulai membuat solusi. Kalau kamu menggantungkan hidup ingin jadi karyawan, waduh berat ya. Sekarang karyawan sudah banyak yang di PHK. Karyawan banyak yang diberhentikan karena pekerjaan sepi. Jadi kalau kamu mandiri bisa kerja hari ini Mas ya. Ya salah satunya dengan bisnis online itu. Sekarang ngaji aja sudah online ya, ngaji online, sembarang online. Susi rapi online ya. Oh, bos gak di duit.